Sudah setahun sejak kematian Superman dan dunia masih dalam keadaan berduka. Yang mana hal tersebut justru dimanfaatkan oleh Steppenwolf dan pasukan Parademesnya untuk menyerang bumi. Mereka datang ke bumi untuk memulai perburuan terhadap 3 buah Mother Box yang disembunyikan secara terpencar. Setelah mengetahui di mana saja letak benda tersebut, mereka segera bergerak menuju markas SWAT dan mengambilnya secara paksa. Banyak petugas SWAT yang terkejut atas penyerangan dadakan itu. Namun mereka tidak bisa berbuat banyak karena pasukan monster itu bukan tandingan manusia biasa. Sementara itu di Gotham, setelah menyelidiki dan bertemu dengan pasukan Parademons secara langsung, Bruce Wayne memutuskan untuk bergerak maju dalam merekrut tim superhero. Sebenarnya rencana ini sudah terpikir olehnya sejak acara pemakaman Superman setahun silam. Namun karena situasi dan kondisi, baru sekarang Bruce Wayne memulai aksinya. Di bagian dunia lain, rupanya Steppenwolf dan pasukannya tengah menyerang Themyscira. Mereka membantai penduduk Amazon dan mengambil Mother Box yang disembunyikan di tempat tersebut. Untungnya Diana alias Wonder Woman berhasil lolos dan segera pergi ke kediaman Bruce. Wonder Woman kemudian menceritakan tentang penyerangan yang Steppenwolf lakukan di kampung halamannya. Sebelum lanjut, mari kita bahas sedikit tentang Steppenwolf dulu. Siapakah dia dan bagaimana dia bisa tahu tentang Mother Box? Diceritakan 5.000 tahun yang lalu, Steppenwolf dan pasukannya pernah menyerbu bumi untuk menaklukkan dan mengubahnya menjadi planet mereka yang baru. Namun misinya gagal karena sebuah pasukan elit yang terdiri dari Dewan Kuno, pentolan Amazon, pentolan Atlantis, manusia terlatih, dan Green Lantern bersatu untuk mempertahankan bumi. Setelah kejadian tersebut, Mother Box dipisahkan dan disembunyikan di berbagai tempat di seluruh dunia. Nah jadi karena dendam di masa lalu, Steppenwolf berniat kembali dan merebut kemenangannya yang sempat lama tertunda. Oleh sebab itu, Batman yang menyadari kekuatannya tidak sebanding dengan alien itu, bergerak untuk mengumpulkan pahlawan super lainnya. Dari 3 pahlawan yang ia ajak, hanya Victor Stone dan Barry Allen yang bersedia. Keduanya bergabung sebagai Cyborg dan The Flash. Sementara Arthur Curry alias Aquaman dengan tegas menolak ajakannya karena merasa tanggung jawabnya di Atlantis lebih besar. Suatu hari, tim menerima informasi dari Komisaris James Gordon bahwa Parademons membuat markas mereka di bawah tanah. Tak hanya itu, mereka juga menyandra beberapa warga yang tak berdaya. Mendengar hal tersebut, Bruce bersama dengan Wonder Woman, Flash, dan Cyborg segera pergi untuk menghentikan mereka. Sementara Wonder Woman dan Batman mencoba menahan Steppenwolf dan pasukannya. Yang lain bertugas untuk menyelamatkan para sandera. Namun selama pertempuran, mereka sedikit lengah dengan menyebabkan Steppenwolf lolos. Dia pergi menuju Atlantis untuk mencari Mother Box ketiganya. Singkat waktu, akhirnya Aquaman memutuskan untuk bergabung dengan tim setelah serangan Steppenwolf di Atlantis. Sementara Cyborg mengambil Mother Box terakhir dari STAR Lab untuk dianalisis lebih lanjut. Dalam satu titik, Bruce berniat menggunakan Mother Box untuk membangkitkan Superman kembali. Tidak hanya untuk membantu mereka melawan pasukan Steppenwolf, tetapi juga untuk memulihkan harapan pada umat manusia. Walaupun rekan satu timnya merasa hal itu bukanlah solusi terbaik, namun Bruce tetap yakin dan menjalankan misi tersebut secara diam-diam. Tubuh Clark Kent digali dan ditempatkan di perairan kapal Krypton. The Flash yang akhirnya memutuskan untuk bergabung bersama Bruce, ikut andil dengan memberikan ledakan energi yang kuat untuk mengaktifkan Mother Box dengan kekuatan larinya.
Dan benar saja, Superman akhirnya bangkit kembali. Superman terbang ke Taman Pahlawan dan mendarat dengan sempurna. Tak lama, superhero lain pun tiba di lokasi. Namun Superman yang masih linglung justru menyerang mereka setelah Cyborg secara tidak sengaja meluncurkan proyektil ke arahnya. Pertempuran pun terjadi. Wonder Woman, Aquaman, dan Cyborg berusaha menahannya. Akan tetapi kekuatan Superman benar-benar bukan tandingan mereka. Lalu Flash mencoba untuk mengapit Superman dengan kecepatan supernya. Tapi lagi-lagi Superman unggul dan mampu menandingi kecepatannya. Bahkan mendaratkan pukulan sekilas. Setelah mengalahkan Wonder Woman untuk kedua kalinya, Superman berbalik untuk menyerang Batman. Superman menyerang Batman tanpa ampun, bahkan hampir merenggut nyawanya. Namun Batman yang cerdas tidak kehilangan akal. Dia menggunakan emosi Superman sebagai Clark Kent dan melibatkan Lois Lane dalam upaya meluluhkan Superman. Superman akhirnya bisa menenangkan dan mengendalikan dirinya. Dia yang terlihat tidak peduli sama sekali dengan misi penyelamatan dunia. Kemudian pulang ke Smallville bersama dengan Lois Lane. Namun tanpa Batman dan yang lainnya sadari bahwa Mother Box yang mereka tinggalkan sendirian telah dicuri oleh Steppenwolf. Tanpa Superman di pihak mereka, Justice League melakukan perjalanan ke sebuah desa di Rusia, di mana Steppenwolf berencana untuk menyatukan Mother Box dan membentuk kembali dunianya. Tim berjuang mengalahkan Parademons untuk mencapai Steppenwolf. Namun selama pertempuran sengit itu, mereka diambang kekalahan dan tidak memiliki cukup waktu untuk memisahkan Mother Box. Untungnya berkat bujukan dan sentuhan hati Lois Lane, Superman akhirnya memutuskan untuk bergabung ke medan pertempuran dan membantu Justice League. Dia tiba dan berhadapan langsung dengan Steppenwolf, yang mana dapat segera dilumpuhkannya dengan mudah. Setelah itu, Superman pergi membantu Flash untuk mengevakuasi kota. Awalnya Flash mencoba menyombongkan kemampuannya pada Superman. Namun dia malah merasa insecure saat melihat Superman yang mampu membawa sebuah gedung apartemen besar berisikan warga sipil dengan mudah. Selesai mengevakuasi warga sipil, Superman kembali untuk membantu Cyborg memisahkan Mother Box. Keduanya mengerahkan seluruh kekuatan yang mereka miliki demi mencegah kehancuran bumi terjadi. Mother Box akhirnya bisa dipisahkan kembali. Sementara Steppenwolf yang diliputi perasaan takut, seketika diserang oleh pasukan Parademons-nya dan terlempar ke dalam boom tube, mengakhiri tiran dan mengirim mereka semua ke Apocalypse. Setelah pertempuran, Bruce mengakuisisi ladang pertanian keluarga Kent untuk Martha Kent. Dia juga memutuskan untuk merenovasi Wayne Manor menjadi markas resmi bagi Justice League. Lalu dia dan Diana berniat untuk merekrut pahlawan lain yang kemungkinan ingin bergabung dengan tim. Sekali lagi, bumi berada dalam kedamaian. Para pahlawan super pun kembali ke kehidupan mereka masing-masing dan mulai lebih membaur dengan masyarakat. Tidak ada lagi rasisme maupun diskriminasi yang membuat mereka merasa tidak nyaman. Diana sebagai Wonder Woman mulai lebih terlibat dengan publik. Barry mendapatkan pekerjaan di Departemen Kepolisian Central City. Victor terus mengeksplorasi dan meningkatkan kemampuannya bersama ayahnya di STAR Lab. Arthur kembali ke Atlantis. Clark kembali sebagai reporter Daily Planet dan melanjutkan perannya sebagai Superman. Justice League kini resmi berdiri di Wayne Manor, dengan Superman yang berperan sebagai pemimpinnya. Mereka tidak boleh lagi bertindak seorang diri, kecuali dalam keadaan terdesak. Masing-masing pahlawan terus hidup dalam kegiatan sehari-hari mereka. Hingga pada saatnya, kejahatan baru muncul dan mereka harus siap untuk menghentikannya bersama. Lalu film ditutup dengan adegan Superman dan Flash yang sedang berlomba menentukan siapakah yang lebih cepat dalam berlari. Sementara di sisi lain, terlihat Lex Luthor yang berhasil melarikan diri dari penjara dan membentuk kelompoknya sendiri. Dan film pun selesai.
Wih, seru banget kan ceritanya? Apalagi visualnya yang bisa bikin mata kita lupa berkedip. Pokoknya kalian gak bakal nyesel deh kalau nonton film ini. Tapi adegan pasca kredit yang menggantung membuat kita jadi penasaran ya guys. Tapi kalian jangan khawatir, masih banyak film DC komik lainnya dan yang pasti mereka punya cerita yang lebih menarik dari petualangan superhero lainnya. So, stay tune aja ya di channel ini karena Yaya bakal kembali secepatnya dengan alur film seru lainnya. Dan jangan lupa juga nih klik tombol subscribe, like, dan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan updatean selanjutnya. Makasih nih buat Citizen yang sudah setia mantengin channel ini dan mendengarkan semua bacotan Yaya. Tapi Yaya mau pamit undur diri dulu, jadi jangan kangen ya. Oke, sampai ketemu lagi di alur cerita berikutnya and see you, bye-bye.